bergerak menyertai kita semua. Puji Tuhan, pagi hari ini kita dapat kembali hadir di tempat ini untuk meninggikan, mengucapkan syukur kita kepada Tuhan. Saya percaya dalam seminggu ini Tuhan sudah memberikan hal yang luar biasa pada saudara dan saya. Amin. Amin. Mari sejenak kita tundukkan kepala, kita ambil saat teduh sejenak, kita ucapkan dan ungkapkan rasa syukur kita atas kebaikan Tuhan. Bersyukur atas pertolongannya, sebab tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan telinganya tidak kurang tajam untuk mendengar. Apapun situasi kita, tetaplah kita bersyukur. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ingatlah bahwa ada mukjizat dalam bersyukur. Ada kuasa Tuhan yang luar biasa yang bekerja dan berkarya atas hidup orang percaya. Mari berikan kemuliaan bagi Tuhan kita yang luar biasa. Terima kasih Tuhan atas segala kebaikan-Mu dalam hidup kami.
setiap kami Tuhan. Ada mujizat, ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Menang. Mari cuma nyanyikan ke Tuhan. Boleh saya undang kita untuk bagi berdiri. Katakan ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Menang. Mari nyatakan sekali lagi ada mujizat. Ada mujizat dalam bersyukur. Amin. Engkau tempat perlindunganku Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Katakan ku menang, ku menang, ku menang bersama-Mu. Haleluya. Bukan sorak-sorai bagi kemuliaan Tuhan. Kami mau tetap teguh di dalam-Mu Tuhan. Badai kehidupan boleh datang silih berganti, namun bersama-Mu kami akan tetap aman, sebab tangan-Mu yang memegang erat kami. Terima kasih untuk kasih setia-Mu, terima kasih untuk pertolongan-Mu, terima kasih untuk penyertaan-Mu. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu. In Jesus name, semua yang siap untuk bersuka bagi Tuhan, mari bersama katakan amin. Boleh sorak-sorai bagi Tuhan. Boleh berikan tos kanan kiri. Katakan, ayo kita lebih semangat lagi memuji Tuhan. Haleluya. Aku yang selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah cahaya sayap
akan membawa kita melalui badai hidup. Dan dialah yang menjadi perisai hidup kita. Katakan amin. Amin. Haleluya. Engkaulah perisai kami Tuhan, kota benteng keselamatan kami. Mari angkat kedua tanganmu, kita berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Bertepuk tangan atas namanya yang luar biasa. Sebab bersamamu Tuhan, kami akan aman. Sebab Engkau yang selalu menjadi penopang hidup kami. Tinggal dekatmu ku aman, hidup dalammu ku menang. Kau yang memegang hidupku di tanganmu. Kau meneguhkan langkahku, amin. Ku berjalan di dalam kekuatan-Mu. Tuhan Kau perisaiku, amin. Lewati badai tak akan ku goyah. Imanku tetap teguh, takkan ku ragu mengikutimu. Yes, ayo sorakan haleluya. Tuhan kita baik, amin. Amin. Haleluya. Tinggal dekatmu ku aman, hidup dalammu ku menang. Kau yang memegang hidupku di tanganmu. Kau meneguhkan langkahku. Kami berjalan dalam kekuatan-Mu Tuhan. Ku berjalan di dalam kekuatan-Mu. Bersama katakan, Engkau perisaiku, amin. Lewati badai tak akan ku goyah. Imanku tetap teguh, takkan kami ragu mengikutimu Tuhan. Mengikutimu. Kami mau tetap percaya Tuhan, apapun situasi kami sekarang ini, kami percaya Engkau sanggup untuk melakukan segala perkara yang sepakat, katakan amin. Kau yang menentukan langkah kami Tuhan, untuk senantiasa berjalan di dalam-Mu. Haleluya. Kau meneguhkan langkahku. Ku berjalan di dalam kekuatan-Mu. Sekali lagi, kekuatan-Mu. Tuhan Kau perisaiku, yes. Lewati badai tak akan ku goyah. Imanku tetap teguh, takkan ku ragu mengikutimu. Tuhan Kau perisai kami Tuhan. Lewati badai tak akan ku goyah. Imanku tetap teguh, takkan ku ragu mengikutimu. Takkan ku ragu mengikutimu. Haleluya, kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Sebentar kita akan menyaksikan ada persembahan lagu dari mahasiswa STBI. Boleh saya persilahkan?
Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Selamat pagi. Iya, perkenalkan nama saya Immanuel Primudiva Kristo. Saya dari mahasiswa STBI Semarang dan saya dari Prodi S1 Teologi. Dalam rangka memperingati Hari STBI, kami baik dosen maupun mahasiswa diterjunkan di dalam pelayanan di gereja-gereja. Dan saya akan mempersembahkan satu pujian di mana pujian ini membantu menguatkan saya ketika saya merasa saya sendirian, ketika saya harus mengalami struggle kehidupan, saya harus memiliki permasalahan dan pergumulan yang harus saya hadapi di dalam saya menghadapi panggilan saya. Satu lagu ini menguatkan saya di mana selalu ada Yesus bersama dengan kita. Ada Yesus. Ada Yesus yang selalu peduli. Ada Yesus yang selalu mengerti. Dia buktikan dengan cinta. Dia berikan nyawanya bagi kita. Ada Yesus, ada Yesus yang selalu peduli. Ada Yesus yang selalu mengerti. Dia buktikan dengan cinta. Dia berikan nyawanya bagi kita. Oh Yesus mati bagiku, memberikan nyawamu bagi hidupku. Darahmu tebus dosaku, hidupku menjadi yang baru. Ada Yesus peduli. Ada Yesus yang selalu mengerti. Dia buktikan dengan tak berikan nyawanya bagi kita. Oh Yesus mati bagiku, memberikan nyawamu bagi hidupku. Darahmu tebus dosaku, hidupku menjadi yang baru. Oh Yesus mati bagiku, memberikan nyawamu bagi hidupku. Darahmu tebus dosaku, hidupku menjadi yang baru. Oh Yesus mati bagiku, memberikan nyawamu bagi hidupku. Darahmu tebus dosaku, hidupku menjadi yang baru. Hidupku menjadi yang baru. Hidupku menjadi yang baru.
Boleh berikan tepuk tangan kembali, kemuliaannya bagi namanya. Bapak Ibu, ketika kita berjalan bersama Tuhan, jangan lagi ada kata gentar, jangan lagi ada khawatir. Sebab Tuhan kita tuh lebih besar dari segala masalah kita, amin. Amin. Terima kasih Tuhan. Sebab ketika Dia yang akan berjalan di depanmu, Dia sendiri yang akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kami letakkan kepercayaan kami kepadamu Tuhan, sebab hanya Engkau yang sanggup melakukan segala perkara ajaib. Tanganku goyah, sebab Yesus sertaku. Kami mau tetap berjalan di dalam-Mu Tuhan, sebab kami tahu Engkau lebih besar dari setiap masalah kami. Engkau Tuhan yang tidak pernah terlelap untuk menjaga setiap kami Tuhan. Walau seribu rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau Imani saudara, bahwa ketika Tuhan bersamamu, siapakah lawan kita? Sebab Tuhan akan menuntun kita menuju kemenangan. Katakan sama-sama, walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Katakan sekali lagi, walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Seperti lagu ini, kami percaya bahwa kalau Tuhan di pihak kami, siapakah lawan kami? Terlebih saat ini kami mau mendengar firman Tuhan. Berikan kepada kami teachable spirit, supaya kami bisa mengerti isi hati Tuhan. Dan ada sesuatu yang kami bawa pulang pagi ini. Hidup kami tidak akan pernah sama lagi, karena kami tahu di dalam firman-Mu ada kuasa. Kau secara khusus mengutus hamba-Mu untuk melayani kami, menyampaikan isi hati Tuhan bagi setiap kami. Oleh sebab itu urapi dan pakai lidah bibirnya sebagai alat kemuliaan untuk menjadi berkat bagi kami, anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, demi nama Yesus kami berdoa. Mari sama-sama kita katakan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Ada sukacita pagi ini. Sebagaimana kita ketahui, Abuna adalah dosen di STBI Semarang. Dan kebetulan bulan ini adalah bulan STBI, di mana kampus melakukan trip pelayanan dari satu gereja ke gereja lain, khususnya di alumni. Dan beberapa waktu yang lalu kampus menghubungi Abuna bahwa kita dapat giliran untuk menerima berkat itu. Amin saudara. Jadi firman Tuhan pagi ini akan disampaikan oleh Bapak Yesaya. Beliau adalah dosen STBI. Dan saya percaya Tuhan yang mengutusnya untuk menjadi berkat buat kita semua. Mari kita sambut firman Tuhan dan memberikan kemuliaan buat Tuhan. Silakan Pak Yesaya. Baik, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, Shalom.
Ya, puji nama Tuhan, saya bersyukur ada kesempatan untuk berdiri di hadapan Bapak Ibu Saudara sekalian. Terima kasih Abuna, Prof. Sony yang memberikan kesempatan untuk saya ada di tempat ini. Ini kali ketiga saya ikut beribadah di tempat ini gitu ya. Nggak tahu Abuna sadar atau tidak, tapi ini pertama kali saya ada di atas mimbar gitu ya. Kemarin saya ngobrol dengan Koyimi, aduh Abuna sudah pulang ternyata gitu ya. Wah, Abuna ini dosen saya, Bapak Ibu sekalian, senior saya, jadi saya sangat bersyukur ada kesempatan untuk saat ini bersama-sama beribadah dengan Bapak Ibu Saudara dan Abuna. Baik, tadi sudah disampaikan dalam rangkaian Hari STBI, gitu ya. Kalau di dalam bahasa akademik ini adalah bentuk pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh STT Baptis Indonesia. Kami terjun ke gereja-gereja, melakukan pelayanan sekaligus kami memperkenalkan diri. Gitu ya. Mungkin ada dari Bapak Ibu Saudara sekalian yang belum tahu Abuna ini ngajar di mana sih, ini kampusnya ada beneran atau enggak sih gitu ya. Nah ini kami hadir di tempat ini, saya mewakili STT Baptis Indonesia atau dikenal dengan STBI. Nanti akan ada momen khusus memperkenalkan diri gitu ya, tapi yang jelas ketika saat ini kami hadir di tempat ini, saya berdiri mewakili STBI, harapannya apa yang saya sampaikan menjadi berkat bagi Bapak Ibu Saudara. Nah, baik, saya memberikan tema khotbah pada hari ini adalah tak sekedar perayaan. Bapak Ibu Saudara, kita melihat ada berbagai macam ornamen gitu ya, kita sudah berada di hari terakhir di bulan November gitu ya. Sudah mulai ada banyak aktivitas-aktivitas Natal, betul ya? Sudah berapa kali ikut Natalan? Ya, saya di gereja sudah 2 kali gitu ya. Minggu lalu dengan hari Sabtu kemarin sudah ada aktivitas Natal di gereja. Dan bukan suatu kebetulan gitu ya, STT Baptis Indonesia 2 tahun yang lalu meluncurkan sebuah album gitu ya, album lagu rohani. Kami memberi judul The True Christmas. Salah satu lagunya adalah berjudul Tak Sekedar Pelayanan. Kenapa kami ingin gitu ya, pada akhirnya menghasilkan sebuah luaran berupa satu buah album lagu. Karena kami melihat seringkali aktivitas-aktivitas rohani pada akhirnya mengaburkan makna kerohanian itu sendiri. Orang seringkali beribadah, melakukan perayaan-perayaan, Natal, Paskah, ulang tahun gereja. Tapi pada akhirnya melupakan semangat dari apa yang dilakukan itu. Hari ini kita mau belajar bagaimana kita memaknai apa itu Natal. Memaknai apa itu keyakinan iman kita kepada Yesus. Kita akan belajar dari apa yang disampaikan oleh Nabi Amos kepada bangsa Israel. Gitu ya. Bapak Ibu Saudara, sorry, sudah nyala, boleh di next saja. Ya, orang Kristen seringkali disibukkan dengan berbagai aktivitas rohani hingga menjadi lupa makna iman yang sesungguhnya, betul ya? Seringkali kita datang ke gereja, datang ke gereja, datang ke gereja. Akhirnya mau jadi apa? Datang ke gereja menjadi sebuah rutinitas yang pada akhirnya mengaburkan makna itu. Makna beribadah, makna merayakan kasih Kristus. Kita seringkali, boleh di next, menganggap bahwa kemeriahan sebuah perayaan, apalagi Natal gitu ya, kemeriahan sebuah aktivitas gereja, itu menjadikan kita menyenangkan hati Tuhan. Semakin meriah acaranya, semakin meriah eventnya, semakin Tuhan hadir, semakin Tuhan disenangkan.
Akhirnya kita berlomba-lomba, gereja berlomba-lomba mengadakan event yang begitu mewah, begitu besar. Padahal di tengah-tengah itu, kita nggak tahu apa yang sedang kita lakukan. Mungkin kita tidak sadar akan hal itu, gitu ya. Contohnya, misalnya gitu ya, contohnya. Sudah on ini ya, nggak bisa ya. Oke, nggak apa-apa, di next saja. Contohnya, ini. Saudara memperhatikan, ini identik dengan Natal. Betul ya? Gereja-gereja sering membuat dekorasi ornamen mengenai Sinterklas, pohon Natal. Tapi apakah itu makna dari Natal yang sesungguhnya? Apakah itu makna dari ibadah kita, perayaan yang kita lakukan? Seringkali kita berfokus kepada Sinterklasnya gitu ya. Minta maaf, dicari yang cocok. Biasanya kan yang diberkati Tuhan gitu ya. Saya nggak ngomong gemuk, yang diberkati Tuhan yang gemuk dijadikan Sinterklas. Fokusnya seperti itu. Ibadahnya ada Sinterklas tiba-tiba masuk, lucu, senang, meriah gitu ya. Orang semua suka, orang semua tertawa. Tapi apa yang terjadi? Hal itu pada akhirnya pelan-pelan membawa kita belok sedikit, belok sedikit, belok sedikit. Kita lupa akan makna sesungguhnya dari perayaan Natal yang kita akan ikuti. Ini loh makna Natal yang sesungguhnya. Terpikirkan nggak untuk kita selama ini? Oh iya ya, aku kalau Natalan ternyata cuma hura-hura, cuma makan-makan, cuma beli baju baru. Aku sibuk dengan aktivitas Natal gitu ya. Ada rekan di gereja yang mengikuti Natal gitu ya. Bisa sampai 10 kali, 15 kali Natalan. Saking sibuknya sampai bingung gitu ya. Mana yang mau diikuti, mana yang mau enggak gitu ya. Saking sibuknya akhirnya melupakan momen-momen pribadi dengan Tuhan. Saya rindu perayaan-perayaan kita bukan hanya menjadi sebuah perayaan biasa. Kita akan belajar dari apa yang disampaikan oleh Amos kepada bangsa Israel. Mari kita buka Alkitab kita, Amos pasal 5 ayat 21 sampai 24. Amos 5 ayat 21 sampai 24. Judul perikopnya dalam Alkitab terjemahan baru 2, ibadah Israel dibenci Tuhan. Saya akan bantu bacakan untuk Bapak Ibu Saudara. Aku membenci, aku menghina perayaanmu, dan aku tidak menyukai perkumpulan rayamu. Meskipun kamu mempersembahkan kepadaku kurban-kurban bakaran dan kurban-kurban sajianmu, aku tidak suka. Dan kurban keselamatanmu berupa ternak yang tambun tidak akan kupandang. Jauhkanlah dariku keramaian nyanyian-nyanyianmu. Lagu gambusmu tidak akan kudengar. Tetapi hendaklah keadilan bergulung-gulung seperti air. Dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Amos menegur bangsa Israel. Ini yang perlu kita pelajari. Ada dua hal yang bisa kita pelajari. Yang pertama, bahwa Allah menolak ritual tanpa relasi. Aku membenci, aku menghinakan perayaanmu, aku tidak senang kepada perkumpulan rayamu. Jadi kalau cuma kumpul-kumpul, belum tentu kita menyenangkan hati Tuhan. Bahkan bisa kita dibenci oleh Allah. Ayat 22, aku tidak suka, aku tidak mau memandang korban yang kau sampaikan. Ngeri gak Bapak Ibu Saudara? Udah sungguh-sungguh loh.
Udah sungguh-sungguh berkumpul, merayakan, bersorak-sorai, teriak-teriak sampai suaranya habis. Tapi ternyata dengan keras Allah menyampaikan, aku membenci, aku menghinakan perayaanmu, aku tidak senang kepada perkumpulan rayamu. Aku tidak suka, aku tidak mau memandang. Kenapa? Karena di balik itu semua ada satu hal yang tersembunyi. Ternyata kita mengalami yang namanya empty ritual, ritual-ritual kosong. Hanya menjadi sebuah rutinitas di dalam kita beribadah. Oh, hari Minggu sudah jam 7 waktunya aku ke gereja. Oh, di depanku ada sepiring makanan, waktunya aku berdoa. Apalagi? Doa makan, ibadah, mau tidur doa, bangun doa. Oh, mau tidur, mau menutup mata, aku harus berdoa. Oh, bangun, aku harus berdoa. Kita menjalani ritual-ritual yang kosong. Tanpa ada semangat, tanpa ada makna yang sesungguhnya. Allah tidak pernah terkesan dengan aktivitas rohani kita, Bapak Ibu Saudara. Jikalau itu terpisah dari realitas kehidupan kita. Sekali lagi, Allah tidak pernah terkesan dengan aktivitas rohani kita jika kita terpisah dari realita kehidupan kita. Kita beribadah, kita merayakan ibadah kita. Itu konsepnya kita tidak sedang menyogok Tuhan. Kita tidak sedang berbisnis dengan Dia, no. Kita melakukan aktivitas rohani, kita merayakan Dia, kita beribadah. Kita sedang bertujuan mengemukakan syukur kita, menunjukkan hormat kita, kekaguman kita, akan begitu baiknya Dia untuk kita. Titik. Kita perlu membangun relasi secara pribadi dengan Dia. Kenapa? Karena Dia adalah Allah kita. Dia yang berotoritas penuh atas hidup kita. Sebab di luar Dia kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kesadaran itu yang harus kita bangun, Bapak Ibu Saudara. Saya bersyukur Tuhan memanggil saya, gitu ya. Kalau boleh sedikit bercerita, sedikit bersaksi latar belakang saya, Bapak Ibu Saudara. Saya adalah anak seorang pendeta. Bapak saya pendeta, jadi sejak di dalam kandungan saya sudah pelayanan. Bukan cuma pendeta, bapak saya itu dosennya pendeta, gitu ya. Rekan sepelayanannya Prof. Sony. Gitu ya. Ternyata bukan cuma dosennya pendeta-pendeta, bapak saya itu pimpinannya dosen-dosen itu. Sudah, wis kurang opo. Gitu ya. Tapi 25 tahun kehidupan saya, awal kehidupan saya pakai untuk tinggal di dua dunia. Saya melakukan ritual-ritual pelayanan tanpa ada relasi pribadi dengan Tuhan. Apa jadinya? Kita semua tahu gitu ya, anak-anak yang nakal-nakal, kalau sudah pelayan Tuhan, hari Senin sampai hari Sabtu, haleluya. Tapi kalau sudah hari Minggu, haleluya, haleluya gitu ya. Hari Senin sampai hari Sabtu, nakal, hari Minggu, bertobat. Polanya sama, hidup di dua dunia. Ini yang membuat Allah tidak suka. Aku tidak suka, aku tidak mau memandang. Itu yang saya lakukan dulu dan saya bersyukur. Ketika saya melakukan itu, Allah mengasihi saya, Allah mengingatkan saya. Saya diizinkan berproses. Tadinya saya sangat menolak ketika diminta untuk jadi hamba Tuhan. Ya saya jadi pendeta ya, gitu ya, langsung tanpa mikir. Kenapa? Karena saya tahu jadi pendeta itu seperti apa. Enak saya jadi profesional atau saya kerja, saya masih punya waktu untuk keluarga, saya punya waktu untuk jalan-jalan gitu ya. Saya lihat bapak saya 24 jam, tengah malam jemaat telepon sakit, ya datang.
tiba-tiba ada sesuatu ya pergi. Pelayanan kemana-mana. Gitu ya. Saya nggak mau. Tapi saya bersyukur. Tuhan menegur saya, Tuhan mengingatkan saya. Saya diizinkan berproses dengan luar biasa. Tuhan izinkan saya berada di dalam tahanan. Saya berurusan dengan hukum gitu ya. Di Surabaya 29 bulan saya diproses Tuhan. Dikarantina oleh Tuhan. Dengan kenakalan yang saya lakukan. Dengan kemunafikan yang saya lakukan gitu ya. Saya dulu pemain musik di gereja tidak pernah tergantikan gitu ya. Dalam 1 bulan 4 kali ibadah gitu ya. Sekali di drum, sekali di gitar gitu ya, sekali singer, sekali WL, selalu ada di mimbar. Kenapa? Anaknya pendeta. Tapi apa yang terjadi? Keluar dari itu, saya hidup tidak menyenangkan Tuhan. Apakah Tuhan tidak tahu? Tahulah jelas. Maka dari itu saya bersyukur Tuhan mengasihi saya ditangkap. Makanya saya berani ngomong, Allah tidak pernah terkesan dengan aktivitas rohani kita. Jika itu terpisah dari realitas kehidupan kita, saudara dan saya. Di tempat ini, di gereja ini, kita boleh kelihatan rohani. Tapi ketika di luar, ketika tidak ada yang lihat, Allah tetap melihat Bapak Ibu Saudara. Kita boleh merayakan dengan sukacita, dengan gegap gempita, dengan rame-rame, dengan begitu meriah. Tapi ketika kita keluar, kita hidup di dalam dosa. Perhatikan baik-baik, Allah melihat sampai kedalaman hatimu. Ibadah bukan sarana untuk menyogok Allah, tetapi untuk membangun iman kita. Jangan sampai kita terjebak ke dalam ritual-ritual yang kosong. Ini yang perlu kita perhatikan. Bagian yang berikutnya, Allah mengabaikan puji-pujian tanpa ketaatan. Kalau yang pertama kita berbicara tentang relasi, kita harus punya motivasi yang benar di dalam kita menyembah, beribadah. Saya mau membangun relasi. Kenapa? Karena saya sudah dikasihi oleh Tuhan. Bagian yang berikutnya ayat 23 dikatakan, jauhkanlah dariku keramaian nyanyian-nyanyianmu. Lagu gambusmu tidak mau aku dengar. Kenapa begitu? Ya karena itu cuma hanya keluar dari mulut. Tidak dari dalam hati. Kalau kita mempelajari, saya yakin, saya percaya, Abuna Prof. Sony sudah sering menyampaikan kisah tentang bangsa Israel. Bagaimana mereka di satu sisi, mereka dengan sungguh-sungguh sampai menangis, dengan hati yang hancur bahasanya gitu ya. Mereka menyembah Tuhan, tapi berikutnya mereka juga menyembah berhala. Sekali lagi, jangan kita berada di dua dunia. Puji-pujian kita, sebagus apapun suara kita, seindah apapun lagu-lagu yang kita nyanyikan, ketika tidak disertai dengan ketaatan, Allah akan menyampaikan, jauhkan daripadaku, aku enggak mau dengar. Kalau misalnya ada Allah duduk di sini, mungkin dia akan tutup telinga. Gitu ya. Kamu nyanyi apa? Kamu nyanyi gini nanti begitu. Gitu ya. Ku kagum hormat akan engkau. Di kerjaan, wis ora Tuhan-Tuhanan sih. Iku ora tak apusi, ora bati aku. Ku kagum akan engkau, gimana ceritanya? Jauhkan daripadaku keramaian nyanyian-nyanyianmu. Jadi kalau kita tidak berkomitmen sungguh-sungguh dengan Tuhan, tidak berkomitmen taat dengan Tuhan, gak perlulah nyanyi-nyanyi keras-keras Bapak Ibu Saudara. Tapi kalau kita sudah sungguh-sungguh mau nyanyi dengan keras, sungguh-sungguh mau beribadah dengan baik, tunjukkan kesetiaanmu nanti. Perayaan yang benar, ibadah yang benar, penyembahan yang benar, bukan tentang atmosfer. Tapi bagaimana kita
membangun iman kita. Dan kita menjalaninya dengan ketaatan. Jangan sampai apa yang dituliskan oleh Yakobus 3 ayat 9 gitu ya. Lidah yang kita pakai untuk memuji Tuhan, kita pakai juga untuk memaki-maki orang lain. Jangan sampai ucapan-ucapan kita yang kita pakai untuk menaikkan syukur kepada Tuhan, kita pakai juga untuk berbohong pada orang lain. Kita akan diabaikan oleh Tuhan kita. Dua hal ini yang perlu menjadi perhatian serius untuk kita. Sehingga persekutuan-persekutuan kita, ibadah-ibadah kita, perayaan-perayaan kita bukan menjadi sebuah rutinitas. Tetapi ini membangun hubungan kita dengan Allah kita. Lalu apa yang diinginkan oleh Allah? Ayat 24 dikatakan, tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air. Dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Maksudnya apa? Menggunakan elemen air ini maksudnya apa gitu ya. Kalau saya mencari, ketika saya menggali, saya menemukan sesuatu yang menarik gitu ya. Ya mungkin minggu depan Abuna bisa menjelaskan dengan lebih detail, karena saya belum pernah melihat gitu ya. Di Israel Bapak Ibu Saudara, di Israel pada waktu itu konteks geografis Timur Tengah kuno gitu ya. Ada dua metafora dari sungai. Ada konsep sungai musiman, ada konsep sungai yang permanen gitu ya. Konsep sungai musiman itu apa? Dia akan kering, berdebu dan berbatu di musim-musim tertentu. Tapi ketika hujan turun, akan menjadi sebuah sungai dengan aliran yang deras, bisa sampai terjadi banjir. Sifatnya eksplosif gitu ya. Daratan yang kering, gersang, tandus, tapi ketika hujan datang itu jadi sungai. Bisa sampai banjir. Yang saya temukan berkenaan tentang sungai musiman. Tapi ada juga sungai yang permanen. Sungainya tenang, stabil, dan menjadi sumber kehidupan sepanjang tahun. Tidak pernah kering. Kenapa? Karena ternyata di dalam hulunya ada mata air yang terus mengeluarkan air. Tidak pernah berhenti. Allah mau kita menjadi aliran sungai yang permanen. Kenapa? Karena ada sumbernya dari Allah itu loh. Biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air. Kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Kenapa? Bukan karena diri kita, tapi ada sumber mata air yang luar biasa yang mengisi kehidupan kita. Kita bukan jadi orang-orang yang merayakan Tuhan secara musiman. Ketika musim seret kerjaan gitu ya. Aku tak neng gereja, sapa ngerti iso entuk kerjaan. Bisnis sedang tidak baik-baik saja, aku cari Abuna, minta didoakan. Siapa tahu lancar. Bim salah bim jadi apa? Prok. Seringkali kita menjadikan seperti itu, bahkan gitu ya. Ini saya langsung teringat ada satu rekan saya di Surabaya yang menyampaikan gini. Kalau ikut Yesus bisa menjadikan aku sukses, aku ikut Yesus. Tapi kalau ikut yang sebelah, itu yang membuat saya sukses, saya ikut yang sebelah. Akhirnya apa? Setahun bisa 2-3 kali dia berpindah-pindah gitu ya. Kadang ke gereja, kadang ke, ya itulah. Gitu. Nanti ini live streaming, nanti kena copyright gitu ya. Tempat-tempat ibadahnya tergantung mana yang kasih untung. Saya harap nggak ada di sini. Sekali lagi, kenapa kita beribadah? Kita mau membangun relasi dengan Allah. Karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Titik. Tidak ada syarat, tidak ada ketentuan. Allah sudah mengasihi saya mau mengasihi Allah. Titik.
di setiap musim hidupku. Mau panas, mau basah, mau kering, apapun yang terjadi, aku mau mengasihi Tuhan. Ini yang perlu kita tanamkan, kita tumbuhkan semangatnya di dalam hati kita. Sehingga ibadah kita, perayaan-perayaan yang kita lakukan tidak hanya berlalu sebagai sebuah rutinitas. Saya sangat senang dengan frase ini gitu ya. Kenapa? Karena seringkali kita sebagai orang Kristen terjebak di dalam rutinitas. Mohon maaf dengan segala hormat, termasuk juga hamba-hamba Tuhan. Doa sudah menjadi hafalan. Khotbah sudah menjadi sesuatu yang gampang karena sudah terbiasa. Jemaat pun juga sama. Ya. Sudah menjadi sebuah rutinitas. Kalau Minggu jam 7 pagi saya duduk depan paling pojok kanan. Betul ya? Tempat duduknya sama, terus. Betul ya? Setiap Minggu hafal gitu ya. Harusnya abun-abuni hafal. Ini Bapak ini duduk di sini, Bapak ini enggak ada. Apalagi ada nomornya gini ya. Ini nomor 30 kosong ini siapa ini? Gitu ya. Sudah jadi sebuah rutinitas. Itu akan menjadi indah ketika rutinitas itu dibarengi dengan semangat yang benar. Setiap minggu, saya pengen ketemu dengan Tuhan. Kenapa? Saya merindukan Tuhan. Tuhan sudah mengasihi saya. Saya mau membangun iman saya. Allah mau kehidupan iman yang selalu mengalir. Kita selalu haus, kita selalu rindu untuk bergaul dekat dengan Allah. Sekali lagi, bukan menjadi orang-orang Kristen yang Yesus, betul ya? Apa itu bahasanya? Bisnis Yesus gitu ya. Aku ke gereja, betul ya? Sorry kalau saya salah gitu. Aku ke gereja persembahan 100.000. Firman Tuhan katakan dikembalikan 20-30 kali lipat, amin. Gitu. Kalau waktu gitu teriaknya kenceng. Gitu. Apakah kita sedang berbisnis dengan Allah? Enggak. Kalaupun kita ngasih 100, Allah enggak kembalikan, ya sudah itu haknya Allah kok. Kalau kita kasih 100 mau dikembalikan 1 miliar ya terserah Allah toh. Kalau itu sudah dipercayakan untuk kita kelola dengan baik. Motivasinya perlu kita perbaiki. Supaya kehidupan iman kita sekali lagi tidak sekedar menjadi sebuah perayaan-perayaan yang kosong. Inilah the true essence of worship. Kehidupan iman yang mengalir. Permasalahannya sebagai manusia, bisa enggak kita melakukan itu semua? Konsisten, taat. Secara pribadi saya pastikan kita semua termasuk saya, minta maaf, termasuk Abuna, tidak bisa melakukan itu sendiri. Terus gimana caranya? Inilah kenapa Allah berinkarnasi menjadi manusia dan turun ke dunia. Yesus menjadi jembatan untuk menolong kita, orang yang berdosa, orang yang penuh kesalahan, memampukan kita, menebus kita dari dosa, membenarkan kita, menolong kita untuk kita menjalani kehidupan yang baik. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Yohanes 15 ayat 5. Allah mau kehidupan iman kita mengalir seperti sungai permanen. Kenapa kok bisa mengalir permanen? Karena ada mata airnya. Mata air ini yang perlu kita terus cari. Itu sebabnya kita merayakan Natal, Bapak Ibu Saudara. Kita merayakan Kristus yang hadir ke dunia. Jadi seharusnya kemeriahan itu kalau mau dibuat meriah bukan cuma Natal. Karena ini proses yang menjadi sebuah kesatuan. Dia lahir, dia mati di atas kayu salib. Pada hari ketiga dia bangkit, kemudian dia naik ke surga. Seringkali kalau orang Kristen, kekristenan menjadi napas kehidupan. Jadi Kristennya waktu
Natal sama Paskah. Napas loh. Ada yang seperti itu? Kekristenan hanya menjadi napas kehidupan. Jadi hidupnya ada di gereja mencari Tuhan kalau Natal sama Paskah. Termasuk juga gereja gitu ya. Ramenya kalau Natal sama Paskah. Jumat Agung tidak, kenaikan tidak. Padahal ini menjadi satu kesatuan yang harus kita rayakan. Kita harus sungguh-sungguh menikmati setiap momen yang ada. Kita perbuat ini sebagai peringatan akan Allah. Perayaan-perayaan yang ada menolong kita untuk bertumbuh. Oh iya, Tuhan Yesus sudah mati di atas kayu salib. Kalau mati tok, semua yang lain juga mati. Tapi ternyata dia bangkit. Dan dia naik ke surga. Itu yang membedakan kita dengan saudara-saudara kita. Ini kebanggaan di dalam kehidupan kita. Apa? Ketika kita menikmati relasi yang indah dengan Allah kita. Mari kita merayakan momen ini, merayakan Natal, merayakan ibadah kita dengan mindset yang benar, supaya tidak menjadi sekedar perayaan. Perayaan kita tidak hanya berhenti di bulan Desember, tetapi setiap hari, setiap bulan, setiap tahun, setiap momen di dalam kehidupan kita adalah untuk merayakan kasih Kristus yang mengalir secara luar biasa dalam kehidupan saya dan saudara. Pulang dari tempat ini, jangan biarkan perayaan kita berhenti, selesai bersama dengan ibadah kita. Tetapi pulang dari tempat ini, biarlah kasih Kristus yang kita rayakan mengalir semakin deras, menyegarkan bukan hanya kehidupan kita, tetapi orang-orang di sekeliling kita. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Natal menjadi momen yang indah untuk kita belajar merefleksikan diri kita. Tak sekedar perayaan. Terlebih besar kasih Tuhan atas kehidupan kita. Sebab Natal tidak akan berarti tanpa kehadiran Kristus di dalam hati kita. Kemewahan, kemegahan itu hanya sementara. Tapi ketika kita sungguh-sungguh memaknai Natal itu akan menjadi damai sejahtera yang luar biasa di dalam hati kita. Sebagai penutup Bapak Ibu Saudara, tadi saya sudah menyinggung sedikit gitu ya. Saya menyelesaikan studi saya di Surabaya sebagai seorang sarjana komputer. Saya memulai karir profesional saya dan berjalan sangat baik, sangat cepat. Di tahun 2014, gaji saya sudah 2 digit. Sudah enggak kurang-kurang, sudah lebih-lebih. Ketika teman-teman saya masih berjuang dengan UMR, saya sudah melejit secara luar biasa. Tapi Tuhan tidak izinkan itu terlalu lama. Karena Dia mengasihi saya. Dan ketika saya menerima panggilannya, saya menyadari bahwa saya harus sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Saya dimampukan untuk menjalani kehidupan hanya 1/10, 1/15 dari apa yang saya dapat waktu itu. Tapi ada yang berbeda. Kenapa? Karena saya merasakan damai sejahtera di dalam diri saya. Saya menikmati setiap momen yang ada. Buktinya saya enggak kurus-kurus kok. Ya ini ya, kelihatan. Ini sudah berapa lapis ini ya gelambirnya. Kalau kita mau sungguh-sungguh dengan Tuhan, enak-enak. Enggak perlu berbisnis dengan Tuhan. Kalau kita sungguh-sungguh sama Tuhan, kita merayakan segala sesuatu dengan baik. Kita melahirkan Kristus di dalam hati kita. Mindset kita benar, segala sesuatu akan dibuat indah. Bahkan di saat sesuatu yang tidak nyaman pun kita bisa menikmati momen itu. Karena ada kekuatan daripada Tuhan. Amin. Mari kita tundukkan kepala. Kita akan meresponi firman ini dengan satu pujian. Dengar, kami jadi mengerti bahwa ritual tanpa intimasi, tanpa hubungan, ternyata tidak berarti di mata Tuhan. Oleh sebab itu, kami mau mengambil satu komitmen untuk mengutamakan hubungan di atas ritual. Dan terlebih Tuhan, Engkau juga mengajak kami untuk mengerti betapa pentingnya taat dan setia. Sebab orang yang taat pasti setia. Ketika kami terhubung dan menjadi bagian dari sebuah gereja lokal, bawa kami untuk tetap setia, bertumbuh dengan baik. Sehingga ketika kami mengeluarkan pujian,
Itu menyenangkan hati Tuhan. Amin. Kami mau beres dengan diri kami sendiri Tuhan. Agar di Natal ini kami boleh merayakannya dengan suasana yang berbeda dibanding Natal-Natal tahun lalu. Jangan sampai jika kami yang tidak beres, kami menilai orang lain ikut tidak beres. Biarlah di masa-masa Advent ini kami mempersiapkan hati kami, diri kami untuk mengalami berkat Natal yang sejati dari Tuhan. Terima kasih Engkau sudah kirim hamba-Mu untuk menjadi berkat bagi kami, berkati hidupnya, pekerjaannya, keluarganya, dan apa yang dia rancang untuk masa depannya. Kami mengucap syukur atas firman-Mu pagi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari sama-sama kita katakan amin. Sekali kemuliaan buat Tuhan, saudara. Silakan duduk. Sebelum kita dengarkan pengumuman, masih ada satu persembahan pujian dari mahasiswa STBI. Silakan maju ke depan. Atau ada kesaksian? Ya. Maju. Cek. Cek. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Ya, sebelumnya perkenalkan nama saya Noel, saya dari S2 program Prodi S2 Teologi. Bukan sebuah kebetulan saudara-saudara, saya berada di sini. Saya akan menceritakan sedikit kesaksian hidup saya masih terkait dengan khotbah yang disampaikan Pak Yesaya. Saat sebagai remaja dulu saya adalah anak dari orang tua yang aktif melayani di gereja. Ayah dan ibu saya aktif melayani di gereja lokal, Bapak Ibu Saudara. Tapi sebagai remaja, saya hanya sebagai rutinitas saja. Betul seperti yang dikatakan masih saya. Ya, saya sebagai remaja, saya ngikut persekutuan kaum muda, ikut ibadah. Saya males ikut persekutuan kaum muda. Kenapa? Karena itu membosankan, karena itu cuma rutinitas saja. Saya milih main game saat itu. Dan akhirnya Tuhan tegur saya, saudara-saudara. Jadi saudara-saudara, lebih baik ditegur manusia daripada ditegur Tuhan. Karena itu sangat menyakitkan. Usia 16 tahun saya diajar oleh Tuhan. Saya diganggu oleh iblis. Mungkin saudara ada yang pernah mengalaminya. Saya diganggu oleh roh jahat, ada yang ngirimi. Jadi saat itu saya kacau, pikiran saya kacau, saya pucat pasi. Saya didoakan juga oleh hamba-hamba Tuhan, saudara-saudara. Orang tua saya bergumul, sampai berpuasa juga orang tua saya. Sampai akhirnya iblis membisikkan kepada saya, kamu bunuh diri aja. Ya kenapa? Karena saya pas itu, saya tidak ada harapan untuk hidup, saudara-saudara. Saya saat itu di negeri, SMK negeri, saya tidak sekolah selama setahun. Karena sakit parah seperti itu. Di bawah hamba Tuhan didoakan berkali-kali saya tidak bisa. Akhirnya suatu saat saya memutuskan mau mengakhiri hidup saya. Saya tidak punya harapan hidup saya hancur. Iblis bisikan kamu bunuh diri saja. Ya akhirnya di malam itu saya ambil pisau, saya letakkan di nadi kiri saya. Saya mau bunuh diri, tapi akhirnya puji Tuhan ada ibu saya, kemudian pisau itu saya nggak jadi untuk bunuh diri. Akhirnya saya refleksi saudara-saudara. Saya ibadahnya sebagai rutinitas saja. Saya sadari Tuhan, saya sudah mendukakan hati Tuhan, saya sudah melukai hati Tuhan. Dan akhirnya tepat di usia saya 17 tahun, akhirnya saya putuskan Tuhan, saya telah mendukakan hati Tuhan, saya mau serahkan hati saya kepada Tuhan. Tuhan, saya serahkan hidup saya kepadamu Tuhan. Dan akhirnya di situ saya lahir baru, saudara-saudara. Terjadi perubahan yang dramatis seperti itu. Saya dulunya yang gak suka ibadah, gak suka persekutuan kaum muda. Jadi seminggu saya bisa ikut 3 kali ibadah, persekutuan doa. Kalau di gereja baptis ada persekutuan doa, ibadah kaum muda. Saya ikuti semua, saudara-saudara. Saya ada keberanian untuk membagikan firman Tuhan. Dan bersyukur saat kelahiran baru saya
bersyukur berada di SMA Kristen Terang Bangsa. Jadi saya kenal dengan almarhum Nova, itu teman saya, saudara-saudara. Saya di situ bertumbuh dan akhirnya terus dipakai Tuhan, dan pada akhirnya saya bersyukur boleh ikut di English program di Terang Bangsa, Christian High School. Kemudian akhirnya Tuhan pakai saya untuk sharing ke mahasiswa-mahasiswa di kampus-kampus. Di lembaga pelayanan mahasiswa, saya sharing tentang kasih Tuhan. Bagaimana Tuhan mengubah hidup saya ke kampus-kampus. Bagaimana perjalanan hidup saya. Dan Tuhan percayakan saya, saudara-saudara, untuk menjadi mentor bagi remaja-remaja. Saya sangat bersyukur, saudara-saudara, orang tua saya nggak menyerah untuk mendoakan saya. Terutama ibu saya sampai menangis, sampai berdoa. Saya tuh nggak akan tidur sampai dinyanyiin lagu himne. Jadi saya suka lagu nyanyian himne, nyanyian lama kayak gitu. Nah, bagi anak muda kayak gitu ya, taatilah orang tuamu, ya. Seperti Alkitab katakan, panjang umurmu, ya. Walaupun mereka kadang ngomel, dengerin aja, ya. Karena mereka ngomel untuk kebaikan kamu. Doa orang tua untuk kebaikan kita, dan jikalau kita ada di sini juga doa-doa. Mungkin ada saudara juga yang mungkin punya okultisme, ya hanya Tuhan yang bisa melepaskan saudara-saudara. Dan ada saya di sini itu karena anugerah Tuhan. Ingat, iblis mengincar jiwa kita, tapi Tuhan juga merindu akan jiwa kita. Saat kita menyerah, dan Tuhan menunggu saat kita datang. Ya, karena itu serahkan hidup saudara kepada Tuhan 100% saudara-saudara. Karena seperti Alkitab katakan bahwa kita telah lunas dibayar oleh darah Kristus Yesus, artinya kita menjadi hamba Tuhan. Gak ada yang menjadi milik kita sebenarnya. Uang kita, harta yang kita miliki dan yang akan kita miliki semuanya milik Tuhan sebenarnya. Cuma titipan aja. Tuhan bisa ngambil kok, Tuhan bisa merendahkan dan juga meninggikan juga. Karena itu serahkan hidup saudara pada Tuhan dan saudara akan mengalami kemerdekaan. Kemerdekaan. Betul saudara-saudara, karena saat ada yang masih kita tahan, berarti masih milik kita. Jadi serahkan hidup saudara sama Tuhan, karena itu milik Tuhan. Dan Tuhan akan menunjukkan petualangan yang luar biasa dalam hidup saudara. Hidup keluarga Anda dan hidup saudara akan dipulihkan. Ya, sebenarnya ini bukan suatu kebetulan saudara-saudara. Sebenarnya saya harusnya ada di Gereja Baptis Indonesia Gombel. Tapi karena saya ada perjalanan misi ke Jawa Barat, jadinya saya minta ganti jadwal ke masjid saya, seperti itu. Karena untuk menyampaikan ini. Semoga ini menjadi berkat bagi saudara-saudara. Tuhan Yesus berkati saudara-saudara. Amin. Kita akan mendengarkan pengumuman. Sebelum Bu Eni menyampaikan pengumuman, ada klip untuk Natal. Tolong ditampilkan dulu multimedia. Pengumuman jadwal ibadah Natal dan Tahun Baru Golden Gate Community Church G2CC. Shalom G2CC Family. Kami mengundang seluruh jemaat untuk bersama-sama merayakan sukacita Natal dan menyambut Tahun Baru dalam ibadah istimewa di gereja kami. Berikut adalah rangkaian ibadah yang telah dipersiapkan. Christmas Youth, Sabtu 6 Desember 2025, pukul 4 sore. Kami mengundang kaum muda untuk merayakan kelahiran Kristus dengan penuh semangat dan sukacita. Christmas Kids, Sekolah Minggu, Sabtu 13 Desember 2025, pukul 3 sore. Ibadah perayaan Natal anak-anak sekolah minggu. Dan ada drama Natal dan permainan untuk anak-anak. Christmas Eve Service, Minggu 21 Desember 2025, pukul 5 sore. Ibadah malam Natal untuk mempersiapkan hati menyambut Sang Juru Selamat. Ibadah akan diisi dengan pujian, drama Natal, dan candlelight service.
Christmas Celebration Service, Kamis 25 Desember 2025, pukul 8 pagi. Ibadah perayaan Natal bersama seluruh jemaat G2CC. Akan ada penampilan istimewa dari anak-anak youth dan sekolah minggu. Ibadah tutup tahun, Rabu 31 Desember 2025, pukul 7 malam. Melalui ibadah ini, kita diajak melihat kembali penyertaan Tuhan di sepanjang tahun yang telah kita lalui dan mempersiapkan hati untuk menyambut tahun yang baru. Ibadah akan disertai dengan perjamuan kasih dari jemaat dan untuk jemaat. Bagi yang ingin membawa snack atau makanan, harap menghubungi Ibu Aurel. Ibadah awal tahun di minggu pertama awal tahun, Minggu 4 Januari 2026, pukul 8 pagi. Ibadah akan disertai dengan perjamuan suci dan doa berkat untuk pekerjaan atau studi. Dan jangan lupa, jemaat diharapkan untuk membawa benda atau barang-barang yang berhubungan dengan pekerjaan atau pendidikan kalian untuk diberkati. Kami mengundang seluruh jemaat beserta keluarga untuk hadir dalam setiap rangkaian ibadah ini. Kiranya damai sukacita Natal memenuhi hati kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom G2CC Family. Info gereja sepekan. Gembala dan jemaat mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Yesaya dan tim atas firman yang telah dibagikan. Tuhan Yesus memberkati. Kami menyambut jemaat yang baru pertama kali hadir di dalam ibadah G2CC, dan jika belum memiliki ibadah gereja yang tetap, kami menantikan kehadiran Bapak Ibu di ibadah G2CC berikutnya. Kami mengucapkan selamat datang kepada Ibu Kuntri dari Geraha Patma dan Ibu Liliana dari Geraha Patma. Kami persilakan bangkit berdiri. Selamat datang Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Nanti sore ada ibadah bersama Abuna Sony pukul 17 WIB. Dan ibadah online pukul 5 di channel YouTube Pastor Sony Saluku. Firman online setiap hari Rabu pukul 19 sampai 20 WIB di Zoom dan di channel YouTube Pastor Sony Saluku. Breakthrough Prayer setiap hari Jumat pukul 17 sampai 18 WIB di Main Hall G2CC. Ibadah raya pada hari Minggu tanggal 7 Desember pukul 7 pagi dan 5 sore di Main Hall G2CC disertai dengan perjamuan kudus bersama Abuna Sony Saluku. Ibadah sekolah minggu setiap hari Minggu pukul 7 sampai 8.30 WIB di Main Hall G2CC. Panitia mengucapkan terima kasih kepada jemaat yang telah mengambil bagian dalam kegiatan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Dana yang masuk untuk Natal umum yang pertama dari NN sebesar 3 juta rupiah, dari NN sebesar 5 juta rupiah, dan dari NN sebesar 3 juta rupiah, dana untuk Natal Youth sebesar 2 juta rupiah. Mengucapkan happy birthday and happy anniversary kepada jemaat yang merayakannya minggu ini. Tuhan Yesus memberkati dan memberi umur panjang. Menghimbau bagi Bapak Ibu Saudara ataupun anggota keluarga yang sedang demam, flu, batuk, pilek, tidak diperkenankan untuk mengikuti ibadah secara onsite, harap mengikuti ibadah secara online. Tetap menerapkan protokol kesehatan dimanapun kita berada serta beraktivitas. Demikian info gereja sepekan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Terima kasih Bu Eni. Kita akan berdoa untuk anak sekolah minggu. Apa ayat hafalan hari ini? Ada ayat hafalan enggak? Enggak ada. Apa cerita hari ini di gereja sekolah minggu? Daud, kenapa Daud? Daud makan bersama dengan Baba Lim. Ya, saudara-saudara, ya,
Kita akan berdoa dulu untuk anak-anak sekolah minggu kita ya. Kita angkat tangan kita berkati mereka. Dalam nama Tuhan Yesus berkati anak-anak ini Tuhan. Berikan mereka kepintaran, kecerdasan, roh yang takut akan Tuhan. Dan jadikan mereka sebagai sebuah generasi baru. Di mana mereka akan melihat masa depan yang baik. Berikan kepada mereka sukacita, kesehatan. Dan pakai anak-anak ini sebagai terang dunia. Di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan. Amin. Kenapa sedikit yang hadir ya? Flu. Oke. Kemudian kita akan berdoa untuk anak-anak yang akan ikut ujian tes. Ayo maju. Tes akhir ya. Tes semester. Lihat Abuna, doa penting. Katakan doa penting. Tapi belajar jauh lebih penting. Nah, sepakat ya? Oke. Ayo kita angkat tangan kita doakan anak-anak kita. Kami percaya Tuhan dalam setiap usaha manusia ada berkat Tuhan yang menyertai. Dan anak-anak ini akan mengikuti ujian akhir semester, tes akhir apapun, bentuk-bentuk tes yang mereka ikuti. Berkati usaha dan belajar mereka, berikan kecakapan, kemampuan untuk belajar dengan baik, mempersiapkan diri untuk mengikuti tes-tes, ketenangan dan hikmat Tuhan turun atas mereka. Sehingga ketika anak-anak ini diberkati, apa yang mereka persiapkan itu mendatangkan hasil yang baik di dalam tes mereka. Kami percaya berkat Tuhan selalu menyertai anak-anak yang diurapi dan diberkati oleh Tuhan. Kau berkati otak, kemampuan berpikir mereka, kemampuan nalar, daya tangkap, kemampuan untuk menghafal, apapun itu yang mereka butuhkan. Satu generasi ini Tuhan kami akan melihat dibawa oleh Tuhan dengan tangan kanan yang penuh kemenangan. Berikan kesehatan yang baik selama persiapan tes dan mengikuti tes. Tidak ada gangguan apapun, mereka tetap fokus. Di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan. Amin. Sukses ya. Sukses. Oke, Tuhan berkati. Yang berulang tahun, maju ke depan. Nancy ulang tahun ya? Yang keberapa Nancy? Udah 1, oke. Ada lagi nggak? Ayo. Minggu depan ya, saudara-saudara, Abuna baru pulang dari Holy Land. Abuna akan doa pengurapan sekaligus untuk perjamuan kudus. Yohanes, Henry, Ibel mana? Kenapa nggak dari suruh kalau maju? Sini. Ini dulu, coba lihat, hadap jemaat. Dulu bentuknya itu kayak masih kecil ya, segini. Kecil. Setiap diajak ibadah bapaknya, mamanya selalu duduk depan samping saya. Geser. Dan minta dipangku sama Abuna. Sekarang begini saya nggak berani pangku. Ya. Satu angkatan. Kemarin saya dapat kiriman foto dari People. Foto masa kecil anak-anak kita. Foto masa kecil. Jadi saya nanti akan panggil mereka satu-satu untuk foto ulang di sini. Di posisi yang sama. Kita bandingkan masa kecil dengan masa sekarang. Waduh, culun-culun. Ya. Culun-culun, benar-benar lucu-lucu itu. Mereka adalah generasi masa depan gereja ini. Haleluya. Ayo kita bangkit berdiri. Kita berdoa buat saudara-saudara kita yang berulang tahun. Minggu depan perjamuan kudus dan Abuna pengurapan. Ya, baru pulang dari Tanah Suci. Siapkan dirimu dengan baik, saudara-saudara. Kita nyanyi dulu satu lagu, Happy Birthday, Happy Birthday. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Umur panjang di tangan kananmu, Di tangan kirimu kekayaan dan kehormatan sampai selamanya. Sekali lagi katakan, umur panjang di tangan kananmu, di tangan kirimu kekayaan dan kehormatan sampai selamanya.
tanganmu saudara, kita berkati mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Berkat-Mu turun atas Henry. Berkat-Mu turun atas Yohanes. Berkat-Mu turun atas Ibel. Dan berkat-Mu turun atas Nancy. Saudara-saudara kami ini memasuki satu babak baru dalam usia mereka. 1 tahun lagi. Engkau sudah memperpanjang usia mereka di hadapan-Mu. Dan masih jauh perjalanan itu, dan sejauh ini mereka sudah berjalan karena Tuhan sudah menyertai. Oleh sebab itu hamba berdoa dan kami semua sepakat. Berkati pekerjaan. Bukankah tahun ini adalah tahun promosi Tuhan? Berkati pekerjaan dan apa yang mereka lakukan dan mereka kerjakan. Angkat lebih tinggi lagi Tuhan. Sehingga mereka melihat bahwa ketika mereka bekerja di dalam berkat Tuhan, selalu Tuhan akan bawa dalam tingkat-tingkat yang lebih tinggi. Amin. Berkati studi, berikan kepintaran, kecerdasan dan masa depan yang baik. Kemampuan ilahi Engkau taruh dalam cara mereka berpikir dan belajar. Sehingga mereka menjadi sebuah generasi yang berdampak. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk setiap kebaikan-Mu itu. Seperti firman-Mu katakan, umur panjang ada di tangan kanan mereka. Kekayaan dan kehormatan ada di tangan kiri mereka. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan. Amin. Amin. Masih tetap berdiri saudara-saudara. Jangan lupa silakan berkoordinasi dengan sekretariat kalau lupa jadwal Natal. Kita Christmas Eve tanggal 21 hari Minggu. Supaya kita nggak mepet-mepet, kita nggak usah 4 kali datang ke gereja di dalam 1 minggu itu. Ya, tanggal 21. Lalu tanggal 25 tengah minggu kita perayaan Natal. Dan nanti minggu depannya kita ibadah seperti biasa. Lalu akhir tahun kita seperti biasa berkumpul berdoa bersama-sama di tempat ini. Hanya Abuna ingatkan lagi nanti di akhir tahun itu wajib mendaftarkan makanan yang perlu dibawa. Supaya nggak double. Kita atur ya. Dan tidak lebih. Ya, pas. Lalu tanggal 1 Januari Abuna memiliki tanggal 4 Januari. Tidak ada ibadah tanggal 1. Ya. Tanggal 4 Januari ibadah awal tahun kita saudara-saudara. Bawa benda yang berhubungan dengan pekerjaan. Yang studi bawa yang berhubungan dengan studi. Sampai dengan bulan ini Abuna mendengar apa yang kita doakan awal tahun bulan Januari. Terjadi breakthrough dan terobosan. Amin. Apa yang diawali diserahkan kepada Tuhan, Tuhan sendiri akan memberkati dan mengurapinya. Amin. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah mengumpulkan amplop Natal. Tuhan memberkati pekerjaan untuk mensupport. Kali ini Natal kita di bawah tanggung jawab kelompok Asyir. Ya, dan kita perlu meringankan penderitaan mereka. Maksud itu hanya guyon saja saudara. Kita tidak pernah berkekurangan di gereja ini. Amin. Ya, tidak pernah berkekurangan. Ada tidak ada sumbangan, berkat Natal tetap mengalir. Amin. Ya, tapi kita perlu ambil bagian supaya Anda banyak kreasi-kreasi yang lain. Oleh sebab itu siapkan diri Bapak Ibu. Hari-hari ini saya mendengar orang batuk. Di jalan ketemu orang batuk, di rumah ketemu orang batuk, di gereja ketemu orang batuk. Ya, di mana-mana ketemu orang batuk. Colek kiri kananmu katakan, jaga dirimu baik-baik. Ya. Jangan minum es dulu, ya. Jangan minum es. Tolong, biar kita semua sehat. Nggak ada gunanya kita doa berkati tapi sakit. Nggak. Jangan minum es, ya, jangan minum yang terlalu manis-manis. Jaga diri dulu ya, saudara-saudara. Ini musim pancaroba, dari peralihan musim panas ke musim dingin. Di bandara kemarin saya Abuna sampai di atas pesawat. Saya bilang harus sama Rever, bawa masker nggak? Bawa. Sampai di bandara Semarang. Duh, saudara-saudara. Jadi jaga diri dengan baik. Ya, jaga diri dengan baik. Supaya kita semua sehat di akhir tahun ini dengan penuh sukacita. Haleluya. Haleluya. Praise the Lord. Oke. Ya. Mari kita pulang dengan berkat Tuhan. Buka kedua tanganmu. Pulanglah dengan membawa berkat Tuhan. Yevarech Adonai feis mereka. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amin. Jair Adonai panah velecha feikunecha.
Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Yisa Adonai panaf elika feyasim leka shalom. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu di dalam shalomnya. Yang menerima berkat Tuhan berkata, Amin. amin. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajahnya, memberi kasih karunia, damai sejahtera, Tuhan Yesus berkati. Memberi kasih karunia, damai sejahtera, Tuhan Yesus berkati. Memberi kasih karunia, damai sejahtera, Tuhan Yesus berkati. Amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu, silakan ambil saat ini.